Salam sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur bertemu kembali dalam renungan kita. Mari sidang jemaat Tuhan, tetap bersuka cita dalam mengikuti renungan kita. Lewat renungan kita, hati kita menjadi tenang dan hidup kita dibaharui oleh Tuhan, dan jiwa kita dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kita menjadi berkat. Dan lewat renungan ini iman kita juga diasah agar lebih dewasa lagi. Sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 410, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasakan Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Lukas pasal 21 ayat 20 sampai ayat 28. Demikianlah firman Tuhan, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota, sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini, dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genap zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah keadilan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, keselamatan dan tegaknya keadilan adalah penantian orang benar yang mengalami tekanan dan ketidakadilan. Ini adalah selalu dinanti-nantikan, keselamatan dan tegaknya keadilan dan kehidupan kita. Orang-orang ini mengharapkan sebuah masa ketika orang jahat dihakimi dan dihukum sesuai perbuatannya. Tema penghakiman atau penghukuman Allah atas kefasikan terus berkumandang dalam Alkitab. Inilah bukti keadilan daripada Allah.
Allah tidak akan mendiamkan penolakan umatnya akan Mesias dan penganiayaan kepada pengikut Kristus. Sidang jemaat Tuhan, kehancuran Yerusalem akan segera tiba. Tadi kita sudah baca, Yesus katakan seperti itu. Ini adalah hari di mana pembalasan dan penggenapan penghakiman Allah atas Yerusalem. Israel yang seharusnya menjadi instrumen keselamatan, artinya sebagai contoh bagi bangsa-bangsa, dimurnikan oleh Allah melalui penghakiman. Artinya mereka selalu dibaharui kehidupan mereka melalui penghakiman atau penghukuman. Israel hancur karena tidak setia memelihara perjanjian dalam kehidupan mereka. Mereka merubah setia di hadapan Tuhan. Mereka selalu menyimpang daripada apa yang Tuhan Allah katakan kepada mereka. Puncaknya mereka menolak Mesias, yaitu Yesus Kristus, karena konsep mereka berbeda dengan apa yang mereka lihat. Makanya mereka menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Pengikut Kristus adalah yang selalu mengandalkan hidupnya, menyerahkan hidupnya kepada Kristus, dan Allah yang selalu membimbing mereka. Sedangkan Israel yang tersisa, ada yang setia, ada yang tidak setia. Jadi mereka juga ada yang menolak Yesus Kristus, ada juga yang tidak menolak. Allah akan memakai mereka yang setia untuk menggantikan Israel atau negara, menjadi berkat atau terang bagi bangsa lain yang menolak daripada Yesus Kristus. Tidak hanya itu, sidang jemaat Tuhan, ini juga merupakan tanda masuknya sebuah era baru, yaitu orang di luar Yahudi dalam sejarah keselamatan Allah yang mendapat keselamatan itu. Allah tidak menyukai kefasikan atau ketidakadilan. Sekalipun pelakunya adalah umatnya, itu tetap tidak suka. Pasti ada penghukuman bagi mereka. Oleh karena itu Allah tetap akan bertindak adil terhadap ketidakadilan yang terjadi dalam kehidupan kita. Penghakiman akan dilakukan dan kebenaran akan ditegakkan oleh Allah. Makanya jangan kita khawatir, sidang jemaat Tuhan. Allah adalah hakim kita, pembela kita. Penghakiman merupakan cara Allah memurnikan umatnya. Artinya di sana, sidang jemaat Tuhan, kalau kita melakukan kesalahan, Allah akan menghukum kita. Lewat itu kita akan sadar kesalahan kita dan kita akan kembali bertobat kepada Tuhan Allah, kembali kepada jalan-jalan yang benar. Ya, Allah memisahkan antara kebenaran dan kefasikan, kebaikan dan kejahatan, keadilan dan kelaliman. Makanya ada penghukuman atau penghakiman. Sebagai orang percaya, sidang jemaat Tuhan, kita pun rentan berbuat tidak adil dalam kehidupan kita. Kalau kira-kira itu menguntungkan untuk kita, kita pasti ada sesuatu hal yang kita pikirkan untuk menguntungkan diri kita dan merugikan orang lain. Artinya terjadi ketidakadilan. Ketidakadilan juga terjadi dalam gereja, keluarga, bisnis, dan pertemanan. Di mana-mana pun ketidakadilan ini. Ada saja orang atau kelompok yang ditindas, dirugikan, disakiti, disingkirkan, dan dilupakan. Kita sebagai orang percaya perlu mengembangkan kepekaan akan hal ini, sidang jemaat Tuhan. Kita harus berani menyuarakan serta mengusahakan agar keadilan berdiri tegak. Untuk itu kita juga perlu memohon kepada Tuhan Allah untuk memampukan kita terus-menerus berlaku adil kepada siapapun. Dan kalau kita mendapat perlakuan yang tidak adil, biarlah keadilan Allah yang
menghakimi itu. Allah itu adil. Dia tahu mana yang terbaik untuk kita, ya, agar kita selalu dibaharui dalam Tuhan. Jangan takut sedang jemaat Tuhan, keadilan Allah itu pasti datang. Dan kita sebagai orang percaya, kalau kita terus berjalan di jalan Allah, pasti keadilan Allah akan kita peroleh. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya keadilan-Mu ya Tuhan selalu melingkupi kami. Kami percaya ya Tuhan dalam kehidupan kami ini, kalau kami berjalan di jalan yang benar, Engkau tetap adil untuk kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya.